ini kita sedang berhadapan dengan sebuah event yang pertama kalinya kita ingin melihat nih karakter Mas Gibran. Dan akhirnya kita bisa melihat ini, bagi pendukung Mas Gibran mungkin ya ini dianggap sesuatu yang oke. Jadi otak-atik gatuk ini ya akan terjadi terus karena rakyat disuguhi dengan pertunjukan-pertunjukan yang berbau dengan keanehan-keanehan. Kira-kira pasangan Ganjar Mahfud yakin menang? Yang bisa saya janjikan begini, apapun hasilnya di Februari 2024, kami ingin memastikan yang menang itu demokrasi. Maka tidak mungkin, sulitlah rasanya ini dipimpin oleh anak yang tidak punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, dan juga sikap-sikap yang cukup, yang memang ada leadership yang kuat. Bahwa ini bukan negeri kayak katakanlah Laos atau penduduk yang hanya 5 juta atau penduduk di tempat negara-negara kecil. Ini negara terlalu besar. Jangan dijadikan percobaan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Jokowi menjabat presiden tanpa ada terikat rekam jejak kelam masa lalu. Fakta membuktikan calon pemimpin yang bergelayut dengan rekam jejak hitam selalu gagal dipercaya masyarakat. Prabowo jelas dipecat dari dinas keprajuritan berduet dengan Megawati pada 2004 kalah. Lalu mencoba lagi menjadi capres 2014 tidak juga berhasil. Hingga 2019 kembali mencoba keberuntungan dan tetap saja gagal. Bagi rakyat, pertimbangan rekam jejak adalah penting, menjadi penentu seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin, bukan seberapa besar koalisi dan dukungan dana di belakangnya. Generasi milenial harus paham catatan kelam calon pemimpin yang sesungguhnya. Jangan terjadi melalui Pilpres 2024. Kita beresiko bangkitnya cara-cara Orde Baru, kepentingan elit kedepankan. Aparat ikut menjaga kepentingan penguasa, intimidasi masif menimpa siapapun yang mencoba melawan kehendak penguasa. Contoh seperti Paslon 02, di mana makin bermasalah ketika cawapres muncul dari pelanggaran kode etik di MK. Hal itu terbukti ketika media asing menyoroti julukan Nepo Baby untuk Gibran. Ya, Gibran ternyata turut menarik perhatian media luar selepas debat cawapres. Al Jazeera menyebut bahwa Gibran mendapat julukan Nepo Baby, terlihat bisa menepis tudingan kurang pengalaman. Meskipun penampilan tersebut tetap tak menampik fakta, bahkan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden adalah karena adanya gerakan nepotisme. Label Nepo Baby pun diberikan untuk Gibran sebagai bentuk kritik, karena masalah nepotisme yang membuat dirinya sebagai anak presiden bisa melenggang maju menjadi cawapres. Al Jazeera pun menyoroti pencalonan Gibran sejak bulan Oktober, di mana banyak kontroversi yang akhirnya menimbulkan tuduhan Nepo Baby dan politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi. Tanpa pengalaman politik, selain 2 tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta di Jawa Tengah, Gibran dituduh mengikuti jejak ayahnya. Widodo juga menjabat sebagai wali kota Surakarta dan tidak memiliki bona fide dibandingkan kandidat pesaingnya. Pencalonan Gibran difasilitasi oleh keputusan kontroversial MK pada bulan Oktober yang melonggarkan persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Meskipun pengadilan pada prinsipnya menjunjung batas usia minimal 40 tahun, para hakim membuat pengecualian yang memperbolehkan pejabat yang berusia minimal 35 tahun untuk mencalonkan diri jika mereka sebelumnya terpilih untuk menjabat, memungkinkan Gibran menjadi pasangan Menteri Pertahanan Prabowo menjelang pemilu 14 Februari. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi karena Ketua MK saat itu Anwar Usman adalah saudara ipar Joko Widodo. Jokowi menjabat presiden tanpa ada terikat rekam jejak kelam masa lalu. Fakta membuktikan calon pemimpin yang bergelayut dengan rekam jejak hitam selalu gagal dipercaya masyarakat.
Prabowo jelas dipecat dari Dinas Keprajuritan berduet dengan Megawati pada 2004, kalah. Lalu mencoba lagi menjadi Capres 2014, tidak juga berhasil. Hingga 2019 kembali mencoba keberuntungan dan tetap saja gagal. Bagi rakyat, pertimbangan rekam jejak adalah penting, menjadi penentu seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin, bukan seberapa besar koalisi dan dukungan dana di belakangnya. Generasi milenial harus paham catatan kelam calon pemimpin yang sesungguhnya. Jangan terjadi melalui Pilpres 2024. Kita beresiko bangkitnya cara-cara Orde Baru, kepentingan elit kedepankan. Aparat ikut menjaga kepentingan penguasa, intimidasi masif menimpa siapapun yang mencoba melawan kehendak penguasa. Contoh seperti Paslon 02, di mana makin bermasalah ketika cawapres muncul dari pelanggaran kode etik di MK. Hal itu terbukti ketika media asing menyoroti julukan Nepo Baby untuk Gibran. Ya, Gibran ternyata turut menarik perhatian media luar selepas debat cawapres. Al Jazeera menyebut bahwa Gibran mendapat julukan Nepo Baby, terlihat bisa menepis tudingan kurang pengalaman. Meskipun penampilan tersebut tetap tak menampik fakta, bahkan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden adalah karena adanya gerakan nepotisme. Label Nepo Baby pun diberikan untuk Gibran sebagai bentuk kritik, karena masalah nepotisme yang membuat dirinya sebagai anak presiden bisa melenggang maju menjadi cawapres. Al Jazeera pun menyoroti pencalonan Gibran sejak bulan Oktober, di mana banyak kontroversi yang akhirnya menimbulkan tuduhan Nepo Baby dan politik dinasti yang dibangun Presiden Jokowi. Tanpa pengalaman politik, selain 2 tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta di Jawa Tengah, Gibran dituduh mengikuti jejak ayahnya. Widodo juga menjabat sebagai wali kota Surakarta dan tidak memiliki bona fide dibandingkan kandidat pesaingnya. Pencalonan Gibran difasilitasi oleh keputusan kontroversial MK pada bulan Oktober yang melonggarkan persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Meskipun pengadilan pada prinsipnya menjunjung batas usia minimal 40 tahun, para hakim membuat pengecualian yang memperbolehkan pejabat yang berusia minimal 35 tahun untuk mencalonkan diri jika mereka sebelumnya terpilih untuk menjabat, memungkinkan Gibran menjadi pasangan Menteri Pertahanan Prabowo menjelang pemilu 14 Februari. Keputusan tersebut menimbulkan kontroversi karena Ketua MK saat itu Anwar Usman adalah saudara ipar Joko Widodo. Jokowi menjabat presiden tanpa ada terikat rekam jejak kelam masa lalu. Fakta membuktikan calon pemimpin yang bergelayut dengan rekam jejak hitam selalu gagal dipercaya masyarakat. Prabowo jelas dipecat dari Dinas Keprajuritan berduet dengan Megawati pada 2004, kalah. Lalu mencoba lagi menjadi Capres 2014, tidak juga berhasil. Hingga 2019 kembali mencoba keberuntungan dan tetap saja gagal. Bagi rakyat, pertimbangan rekam jejak adalah penting, menjadi penentu seseorang layak atau tidak menjadi pemimpin, bukan seberapa besar koalisi dan dukungan dana di belakangnya. Generasi milenial harus paham catatan kelam calon pemimpin yang sesungguhnya. Jangan terjadi melalui Pilpres 2024. Kita beresiko bangkitnya cara-cara Orde Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja